Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, terutama para pemimpin, manajer, calon pemimpin, dan calon manajer. Ya, video kali ini yaitu seri pelatihan kepemimpinan di judulnya 20 keberanian seorang pemimpin atau seorang manajer. Yang pertama, ya, seorang pemimpin harus berani membuat mimpi, harus bisa membuat angan-angan, harus bisa membuat cita-cita. Karena dari situ, ya, nanti semua kegiatan akan mulai. Jadi, seorang pemimpin harus berani membuat mimpi atau membuat visi. Kemudian yang kedua, bahwa seorang pemimpin harus berani menentukan sasaran. Karena sasaran, tujuan itu sangat penting. Sehingga kita harus merumuskan tujuan itu, harus berani membuat sasaran, kemudian kita sosialisasikan kepada anak buah kita, kepada karyawan, pegawai kita, supaya apa? Supaya konsentrasi, fokus semua orang yang ada di dalam organisasi ini menjurus kepada sasaran atau tujuan. Kemudian seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Ini jelas karena seorang pemimpin ini harus tegas, berani mengambil resiko, termasuk resiko yang nanti mengenai keamanan dirinya. Jadi harus berani karena semua langkah yang diambil, semua keputusan yang diambil pasti ada resikonya, ya. Seorang pemimpin, seorang manajer harus berani mengambil resiko. Kemudian berikutnya, ya, keberanian berikutnya adalah berani mengambil keputusan. Ya, ini salah satu tugas seorang pemimpin, manajer itu adalah memutuskan atau mengambil keputusan. Nah, tentu keberanian ini harus diikuti dengan pertimbangan-pertimbangan, perhitungan-perhitungan, sehingga keputusan yang diambil adalah merupakan keputusan yang terbaik. Keberanian berikutnya adalah berani bertanggung jawab. Ya, seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di organisasinya, seluruh kegiatan di perusahaan paman saja yang dipimpinnya. Karena maju mundurnya, ya, kemudian bisa hidup matinya organisasi ini sangat tergantung kepada pemimpinnya, sehingga seorang pemimpin harus berani bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan. Kemudian keberanian berikutnya adalah berani mengatakan apa adanya. Nah, ini memang sulit, ya, tetapi seorang pemimpin harus berani mengatakan apa adanya dengan cara-cara yang elegan. Maksudnya, kita mengatakan apa adanya, tetapi kita harus bisa menjelaskan kenapa situasi itu seperti ini. Supaya apa? Supaya tidak salah paham. Karena begitu bawahan kita tidak tahu, ya, apa yang disampaikan oleh pimpinannya, maka semangat kerjanya dia akan menurun juga. Jadi kita harus berani mengatakan apa adanya, tetapi dengan cara-cara yang baik untuk menyampaikannya. Kemudian kita juga harus berani mengungkap ketidakberesan. Ya, jadi kalau di dalam organisasi kita ini ada penyimpangan, ada sesuatu yang tidak beres, itu kita harus berani mengungkap apapun resikonya. Tetapi kita memang harus punya strategi bagaimana kita mengungkap satu ketidakberesan tetapi airnya tidak keruh, artinya efeknya tidak banyak. Nah, itu memang perlu strategi bagaimana tahapan-tahapan supaya semuanya kalau ibarat orang mengambil ikan, ikannya kena tetapi airnya tidak keruh, begitu. Kemudian keberanian berikutnya adalah mempertahankan prinsip. Jadi kalau kita sudah yakin, ya, bahwa prinsip yang kita miliki itu benar, atau kalau kita laksanakan pasti ada satu kemajuan, maka kita harus bisa mempertahankan prinsip tersebut dengan catatan bahwa
kita ini sebagai pemimpin, manajer harus bisa menjelaskan ya kenapa prinsip ini harus dipertahankan. Kemudian keberanian berikutnya adalah berani mengingatkan bawahan. Nah ini kadang-kadang kita sebagai pemimpin itu ada apa ya, ewo pakewo, apalagi kalau umur ya anak buah atau karyawan kita ini melebihi umur kita, ya kita lebih muda. Seringkali kita ini ewo pakewo. Jadi tidak boleh ya, kita tidak berani mengingatkan bawahan. Harus berani tetapi dengan cara-cara yang baik ya, sehingga orang yang diingatkan itu bukan antipati, bukan malah stres, tetapi mereka justru tambah sadar ya akan kesalahannya, kemudian dia bersedia dengan kesenang hati untuk memperbaiki kesalahannya. Itu pemimpin harus seperti itu ya. Kemudian keberanian berikutnya adalah berani mengatakan tidak. Nah, biasanya kalau kita ini budayanya atau katakanlah budaya Jawa itu kadang-kadang tidak atau ewo pakewo mengatakan tidak gitu. Nah, seharusnya kita sebagai pemimpin itu harus berani mengatakan tidak kalau memang itu tidak bagus. Tetapi ingat sekali lagi, kita harus memberikan alasan-alasan mengapa kita tidak bisa menerima sesuatu atau tidak bisa menerima usulan, ya dijelaskan supaya orang atau anak buah kita bisa paham dengan tindakan kita mengatakan tidak itu. Kemudian keberanian berikutnya adalah berani memberikan contoh dan teladan. Ya, jadi hakikatnya seorang pemimpin itu adalah teladan, contoh bagi anak buahnya untuk melakukan satu tindakan. Sehingga mau tidak mau kita ini harus bisa menjadi teladan. Kita harus berani menjadi teladan. Karena apa? Karena seluruh orang di bawah kita itu akan melihat bagaimana sikap dan perilaku kita. Apakah kita pantas menjadi contoh? Nah, kita harus berani ya untuk menjadi contoh bawahan, sehingga mau tidak mau kita harus memperbaiki sikap dan perilaku kita, karena kita ini dipakai acuan, dipakai role model, dipakai contoh, dipakai teladan oleh anak buah kita. Nah, keberanian berikutnya adalah berani melakukan satu perubahan. Nah, kalau kita kepingin organisasi kita ini maju, berkembang, kita harus berani melakukan satu perubahan, ya. Jadi perubahan itu adalah sesuatu yang berbeda dengan kemarin. Nah, kuncinya bagaimana kita menata konsepnya, membuat konsep perubahan itu, kemudian bagaimana kita mensosialisasikan kepada bawahan, sehingga perubahan yang akan kita lakukan itu didukung oleh bawahan kita, ya, karena mereka paham, ya, setelah kita berikan sosialisasi, penjelasan, ya, pemahaman, sehingga anak buah kita bisa mengerti semua, kemudian proses melakukan perubahan ini akan banyak dukungan dari bawahan. Karena apa? Karena kita sudah memberikan penjelasan, dan tentu yang penting perubahan itu harus ada manfaatnya. Keberanian berikutnya adalah berani berkorban. Ya, seorang pemimpin itu mungkin tidak ada waktu jam kerja. Nah, itu kita sudah berkorban. Seringkali seorang pemimpin itu juga berkorban, ya, kepentingan keluarganya kadang-kadang dikorbankan untuk kepentingan perusahaan. Nah, ini memang satu keharusan, ya, dari seorang pemimpin, harus berani berkorban, ya, kalau perlu berkorban harta begitu. Keberanian berikutnya adalah berani menolak yang bukan haknya. Nah, ini agak sulit sekali, ya. Jadi ternyata banyak pemimpin, ya, yang mohon maaf malah berani menerima yang bukan haknya. Nah, ini sangat membahayakan, ya, membahayakan tentang bagaimana kedudukannya, kemudian dia sebagai contoh. Kalau kita ini sering menerima atau bahkan berani menerima yang bukan haknya,
ya itu akan ditiru oleh anak buah kita dan kredibilitas kita pasti menurun ya kalau kita ini mau menerima yang bukan haknya. Jadi sebagai pemimpin kita harus berani menolak yang bukan haknya ya. Tetapi ingat bagaimana kalau kita ini menolak, bilang tidak dan lain sebagainya, kita harus dengan cara yang sopan ya, cara yang santun gitu. Kemudian keberanian berikutnya adalah berani menghadapi ancaman ya, karena bagaimanapun juga ya organisasi atau seorang pemimpin itu pasti ada yang tidak senang, terutama juga pesaing ya, kemudian juga karyawan yang kebetulan sakit hati dan lain sebagainya. Lah kita akan menghadapi ancaman-ancaman itu dan kita harus berani tegas ya. Karena apa? Kalau nanti kita ragu-ragu itu malah dibuat mainan sama pesaing-pesaing atau musuh pimpinan itu. Ya, jadi seorang pemimpin harus berani menghadapi ancaman. Kemudian keberanian berikutnya adalah berani menangkap peluang. Ya, jadi kalau kita ini mau maju, ya tidak mau perusahaan atau organisasinya kolab, itu harus berani menangkap peluang. Ya, karena di zaman perubahan seperti ini ya peluang-peluang itu sebetulnya selalu ada dan itu kalau kita tidak berani mengambil nanti kita bisa kolab karena kemajuan zaman ya, karena perubahan ya, kita tidak mengambil peluang sehingga eksistensi dari perusahaan kita ini bisa hilang gitu, artinya bisa bangkrut gitu karena kita tidak berani menangkap peluang-peluang yang ada. Kemudian keberanian berikutnya ya adalah berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya bahwa kita sebagai pemimpin kita harus mengajak kepada kebaikan ya dan menghindari sesuatu yang tidak baik, dan ini harus kita ajarkan kepada bawahan kita dan tentu kita akan menjadi contohnya. Ya, jadi kita harus berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian keberanian berikutnya harus berani mengoreksi diri sendiri. Nah ini kita harus secara periodik ya introspeksi, mengoreksi diri sendiri, sering berkaca ya apakah yang kita lakukan ini sudah betul begitu. Ini harus selalu kita berani mengoreksi diri sendiri. Kalau kita sebelum dikoreksi orang lain, kita koreksi aja diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita cepat bisa mengantisipasi atau mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kemudian keberanian berikutnya adalah berani menerima kritikan. Nah ini memang ya semua orang itu sebenarnya tidak senang ya dengan kritik. Tetapi kalau kita kebetulan sebagai pemimpin yang bijak, yang bisa mengendalikan hawa nafsu ya gitu, kita harus coba menerima kritikan itu walaupun sebetulnya ini sangat berat sekali dan tidak ada sebetulnya orang yang mau menerima kritik ini. Tapi kalau saran mungkin masih bisa. Kalau kritik itu kan sesuatu yang yang langsung menyalahkan ya gitu. Dikritik sesuatu yang kita lakukan ternyata tidak benar, dan itu sebetulnya kalau kita bisa menerima dengan hati yang lapang, itu sebetulnya demi kemajuan kita. Asal kritik yang diberikan itu bukan satu penghinaan atau pelecehan ya. Gitu, kalau kritik yang membangun, yang membuat perusahaan kita semakin maju, nah, itu pedih bagaimanapun juga harus kita terima begitu. Kemudian keberanian yang terakhir ini mungkin yaitu berani menghadapi protes bawahannya. Nah ini di zaman reformasi, di zaman sekarang ini ya, itu yang namanya protes dari bawahan itu sangat mungkin terjadi. Tetapi yang seharusnya kita lakukan supaya ya, jadi harusnya antisipasi kita bagaimana supaya bawahan itu tidak protes. Ya, kenapa bawahan itu protes atau anak buah kita protes itu karena belum mendapatkan informasi, penjelasan, pemahaman apa yang kita lakukan. Nah,
Sekarang ada dua waktu. Yang pertama itu kita usahakan supaya informasi ya kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu kita sosialisasikan kepada bawahan. Kalau ada perubahan peraturan dan lain sebagainya, itu harus kita sampaikan sejelas mungkin. Yang kedua, kalau sudah seperti itu masih ada yang protes, demo dan lain sebagainya, maka kita harus ya bisa menghadapinya, ya harus ada keberanian untuk menghadapi mereka, ya nanti kita carikan solusinya. Kalau umpamanya saja kita sudah terjepit, maka kita lakukan semacam kesanggupan, minta waktu, dan nanti pada saat waktu yang kita janjikan itu kita berusaha untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Sahabatku, kira-kira itulah 20 keberanian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang manajer. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.